Ya, Jebret Tim, DPI balik lagi nih dalam edisi hari Rabu dan baliknya gue ke Jebret Media udah langsung masuk jeda internasional, artinya berat, rundownnya tipis, bahasannya juga tipis, tapi nggak apa-apa karena tetap harusnya pasti tetap seru karena bintang-bintang tamunya juga panditnya juga tetap memberikan diskusi yang berkualitas. Tapi kita tahu kalau lagi namanya jeda internasional ini pasti juga klub-klub pada deg-degan karena pemain-pemainnya diutus membela Panji negaranya, bukan Panji gue tapi Panji negaranya dengan ekspektasi tidak sampai cedera atau Nes. Benar-benar. Tapi kalau gue sih nggak pernah deg-degan Panji, Kenapa? karena gue berkendara selalu ditemani oleh G-Force. Masuk! Fast moving automotive parts punya Indonesia, yang pabriknya Dapet juga aja. di Indonesia. Gak usah ketawa, Coach. Dapet aja itu nih bridging-nya nih. Langsung aja kalian follow nih Instagramnya di GeForce_ID. Dan kalau kalian mau kepoin produknya atau mau beli, langsung aja udah tersedia di semua e-commerce kesayangan kalian. Walaupun bahasan kita tipis Panji, tapi kan hostnya fenomenal loh. Jadi ya bisa lah. Aduh, ngomongin fenomenal ya. Tapi kalau ngomongin internasional ini plus persiapan Piala Dunia, kita juga ngomongin sebenarnya kurang dari berapa bulan lagi ya? 2 bulan lagi ya, kurang lebih 2 bulan lagi. Artinya ini juga dalam tahap jeda internasional, tim-tim juga mulai melakukan persiapan terakhir di tim nasional. Nah, kita ngobrol sama Firzi Idris yang sudah rehat karena kembali juga kemarin sempat ini ya. Menyusul kayaknya ya. rehat juga. Karni. Karena sempat jeda juga Sempat kemarin jeda ya, sama kayak Panji lah. Ya. Iya, 2 minggu Habis lama. 2, nggak lama. Nggak lama lu Firzi, gue. tapi udah comeback lagi, sekarang udah main bola lagi. Dan juga ada Coach Yasin yang sebentar lagi mau jeda juga. Mau jeda Kurang juga. ajar. Udah gua dan dikasih jeda internasional, dia juga jeda. Sepi nanti berantem, nggak apa-apa. Tetap kita ramaikan. Jadi Dan kalau sekarang jeda internasional kita bahas apa dong? Persiapan timnas-timnas? Timnas Indonesia? Enggak dong. Karena kita kan DPI jadi bahasnya Timnas Indonesia. Timnas internasional di mana persiapan Piala Dunia yang pasti sebelumnya kita tahu kemarin udah dipastiin kalau Rusia memang udah nggak akan ikut karena di ban invasi militer kemarin. Tapi kemarin juga ada yang menarik pertemuan antara sound politik antara Lewandowski dengan Sound politik. apa siapa tuh? Amin Rais? Bukan. Shevchenko. Mirip ya. Gue tambahin dikit ya, itu Rusia juga di-ban untuk Piala Eropa 2 tahun lagi. Oh, tapi kan bukan saingan lo, Coach, nggak apa juga. Gue nggak suka. Oke, berarti artinya sampai Piala Eropa 4 tahun udah nggak ada nih ya, 2 tahun sekarang 2 tahun Iya. ke sana. Terkucilkan Ya, mereka. ini ada apa Fir, antara pertemuan antara Shevchenko dengan Lewandowski menuju 2024 Iya. kah? Jadi Ukraina akan tetap terwakili ya Ya. di Piala Dunia walaupun mereka nggak lolos kemarin kalah playoff lawan Wales. Ya. Tapi kemarin Shevchenko, Ya, the legend, pelatih ya. memberi ban kaptennya kepada Lewandowski dan Lewandowski berjanji akan memakainya di Piala Dunia nanti karena memang Lewandowski dari awal sudah dia nggak setuju dengan pertemuan dengan Rusia karena tadinya kan Polandia akan ketemu Rusia juga di Warsawa tadinya dan dia salah satu yang vokal menuntut kita nggak mau main lawan Rusia dan akhirnya nanti dia akan mewujudkan impian warga Ukraina untuk tetap tampil di Piala Dunia yaitu lewat ban kaptennya dia. Jadi orang tuh tanya-tanya relate-nya apa gitu Lewandowski dengan Karena Polandia Ukraina kan sebelahan tuh dekat Iya, iya. dan diaspora Polandia di Ukraina banyak dan mayoritas pengungsi Ukraina kan larinya ke Polandia juga. Dan Polandia Iya. itu salah satu musuhnya Rusia. Oh gitu. Oh iya, Dari zaman itu Perang rusuh Dunia banget, dulu ya. Iya, ingat banget diserang. Ya, invasi Polandia Polandia. Rusia itu di Euro 2012 waktu gue di sana tuh itu sempat Rusuh ya? rusuh sih, sempat Oh, rusuh banget dan iya. itu high risk banget match. Dan emang ketika 2012 juga kan mereka Ukraina Polandia jadi tuan rumah bersama. Jadi secara sepak bola ikatan mereka kuat juga Ada sebenarnya. ketegangan politik ya antara Polandia dengan Rusia. Tapi artinya Lewandowski ini seperti menjadi KOL untuk Ukraina ya. Kalau kita ngomongin dari persiapan Piala Dunia nih, Coach. Ini kan Coach Yasin tadinya sempat mau ada endorsean ya mau ke sana di akhir tahun, tapi kayaknya nggak jadi karena lebih banyak duitnya di sini yang nanti nih. Gue udah tahu kemarin bocoran-bocoran nih. Ya iya, ngapain lo ke Qatar jauh-jauh kalau duitnya lebih banyak kayak gini. Persiapan nih Coach ini bahkan kemarin lo sampai ngasih di postingan grup ada tenda-tenda yang kayaknya ini apaan ya tenda buat para turis atau fans yang datang ke sana. Artinya secara infrastrukturnya sebenarnya kurang mencakupi untuk turis nggak terlalu friendly ya sebenarnya. Jadi gue baca sebuah artikel di media Belanda. Media Belanda. Media Belanda pasti lah. Ya. Iya Nggak dong, mungkin media harus. Inggris. Nggak mungkin. Itu interview dengan Hansi Flick, Ya. dengan Bierhoff. Bierhoff Oliver itu Bierhoff. direkturnya DFB, Ya, Deutsche Fußballbund, dengan Van Gaal, dengan Amnesty International dan lain-lain. Jadi mereka itu bilang 2-3 bulan sebelumnya mereka survei ke Qatar, termasuk ada wartawan Inggris survei lihat sejauh mana sih. Oke. Perkembangan Nah siapa nih? setelah mereka survei itu mereka bikin report kan. Ya. Ternyata Qatar ini masih belum siap sama sekali
Nah itu gue posting di IG kan. Ya. Jadi fans itu dimasukin ke Tenda ya. barak kali ya, barak sama Padang tenda pasir. yang baru saja dibikin yang belum selesai juga. Yang di tenda itu harganya 190 pounds Per malam. per malam, which is kira-kira 3 jutaan per Mahal untuk malam. tenda barak doang ya. Ya. Itu udah gila itu, bro. Nggak, di samping itu mereka mempertanyakan, terus mereka makan di mana? Terus mereka fasilitas yang lain apa? Itu nggak ada. Nah, Gembel banget emang. memang apa namanya, Qatar ini udah jauh-jauhnya udah kelihatan nggak siap. Mereka jor-joran dibikin stadion, tapi fasilitas lainnya itu diabaikan. Oh, kalau antara jarak-jarak itu aman nggak sih Coach untuk transportasinya? Jarak untuk- mungkin nggak terlalu jauh dan Nggak itu terlalu besar cukup juga, bagus lah, cukup aman. Cuman mereka sampai sewa kapal pesiar untuk Iya. dijadiin hotel. Oh. MSC. Mereka sampai bikin tenda di gurun. Jadi mereka lakukan segalanya dan still bahkan warga Qatar itu diminta untuk menyewakan kamarnya. Oh, Airbnb. Rumah penduduk. Airbnb itu Airbnb. ditolak sama warga Qatar. Jadi responsnya sangat jelek sampai diabaikan. Artinya ya Qatar kan warga asli Qatar itu kan nggak ada yang miskin. Iya, sultan semua mereka Iya kan, kan. ya. nggak ada yang miskin dan mereka nggak butuh duit kan, Iya. dan nggak tahu siapa yang akan diambil kan. Iya, iya. Bahkan gue sempet baca ada apartemen itu sampai harganya berapa ya, 20.000 pounds Buset. per malam. Wah, gila sih itu mahal banget. Akhirnya gue cek sendiri, karena kan DP mau kirim kan waktu itu, Iya, iya. waktu masih yang akhirnya nggak, gue nggak mau. Iyalah. Duitnya banyak kan sini kan. Gue kan harus kasih alasan ke Iya, Valen. tahu. Maksudnya Gue bilang, "Men, jelas. lu gitu. cek, gue cek di booking.com kan. Gue cek semalam, itu apartemen kecil lah, paling murah itu 40 juta. Gue bilang, Valen, lah daripada lu bayar 40 juta semalam, mending gue di sini. Nah, Iya, benar. alasannya oke kan? Akhirnya Valen, oh ya bener juga ya, ya udah lo di sini aja nggak usah berangkat lo. Kalau Bang Valen bilang iya waktu itu. Nggak mungkin. Kalian mikir juga. Nggak mungkin. Gue tahu keuangan DP kok. Kalau Bang Wandi aman loh. Udah lebih pada cost production nih ya. Mikir lo kan dari sisi media pasti tahu lah persiapan-persiapan Iya, gimana iya. cost-nya perjalanan untuk media-media itu juga ketahuan tuh Iya. budgetnya kan. Ya kita juga lagi nyusun tim untuk berangkat ke sana. Emang kesulitannya Tidur di akomodasi tenda. tadi benar. Nah tidur di tenda it's one thing, tapi tidur di tenda in the middle of winter itu desert winter itu kalau Dinginnya, malam dingin sih katanya kalau malam ya. minus Dingin, 10. iya. Bisa dingin banget. Iya, iya. Makanya offsetnya dari Piala Dunia ini diadakan musim panas kan menghindari panas. Iya. Sekarang ini dingin pasti itunya dingin dan musim dingin di sana ternyata gue baru tahu emang dingin banget bisa sedingin Eropa bahkan Eropa Utara bahkan. Kalau soal penduduk yang di sana diminta menyewakan rumahnya tapi mereka nggak mau, ya wajar itu lagi karena mereka nggak butuh duit. Ini beda lagi ketika 2012 gue di Donetsk itu yang kalau gue di sana itu tuh udah nggak ada warga Ukraina. Jadi yang ada di sana warga Rusia. Warga Ukraina aslinya udah liburan ke Crimea. Dulu Crimea masih punyanya Ukraina. Mereka sewain karena they need the money dan emang waktu itu tim peliput kita emang menyewa kamar dari salah satu penduduk, bahkan belum dicuci piringnya gitu, masih kotor, itu masih ada kayak gitu. Ya? Nah di sini kayaknya nggak akan terjadi, tapi ya itu dia akomodasi akan susah dan untuk soal penyelenggaraan pun kayaknya mereka kan baru kemarin minggu lalu bikin tes event nih, ada namanya Lusail Super Cup antara Al Hilal sama Zamalek, main di Lusail Stadium, venue final nanti, 78.000 orang datang, itu adalah jumlah crowd terbesar yang pernah pernah berkumpul di Qatar karena mereka nggak pernah sebelumnya bikin event segede gini, bahkan event konser kayaknya nggak pernah. Kalau ternyata 78.000 aja itu adalah paling besar. Nah itu di Lusail Super Cup tuh hancur banget katanya. Halftime air udah habis, pendingin di stadion mati karena mereka kan musim panas sekarang. Di ada pendingin udara itu ya. Dan ambulance itu katanya disuruh muter-muter ngitarin stadion karena mereka nggak nemu the right gate untuk ambulans itu masuk. Jadi emang secara penyelenggaraan antrian penonton bahkan nyampe 2,5 kilo. Itu emang secara penyelenggaraan kacau. Tapi emang itu sering terjadi sebenarnya kalau event-event yang udah pernah gue datengin ya, Euro dan Piala Dunia, emang 2 bulan 3 bulan sebelum event tuh pasti berantakan kacau. Tapi at the end of the day somehow
they manage. Tapi itu kita bicara negara-negara yang besar ya, enggak Yang negara udah yang maju. negara maju yang satu, apalagi cuma satu city state kayak gini. Ini kan bedanya di situ. Tadi ngomongin jarak stadion terjauh tuh cuma 75 kilo loh. Oh. Deket banget, dan jarak satu stadion dan stadion lain bisa cuma 5 kilo. Jadi untuk pertama kalinya fans bisa nonton Meter. di satu match, Ya. nonton lagi di match berikutnya, itu bisa terkejadian di situ. Tapi Kalau itu sih gue nggak khawatir ya, soal transportasi itu masih oke. The problem is sekarang, Qatar itu penduduknya berapa sih? Dikit. Iya, cuman Lu tahu ekspektasi penonton yang datang yang biasanya di event besar itu sampai 800.000. iya, Oh. banyak Dan banget. hotelnya itu cuma 10.000 kamar. Iya, nggak cukup. Iya. Bagaimana lu mau nampung Nampung 800.000 orang? Makanya dianjurin yang nggak punya tiket nggak boleh datang, jangan Nggak usah datang. datang. Iya. Even punya tiket aja lu nggak jelas akan nginep di mana. Boncos dong. Iya. Bakar duit dong Iya, ini. Iya. ini akan jadi masalah besar. Ya kan? Jadi bukan masalah hebatnya stadion. Oke, Stadion sih keren-keren kelihatannya ya. gue setuju. Kalau lagi trial banyak miss dan lain-lain, masih ya. gue juga yakin mereka pada saat real event itu pasti oke. Iya. Itu nggak usah kita bahas. Tapi yang gue pertanyakan, namanya fans bola gila. Iya. Setahu gue itu banyak yang bonek, Iya, bodoh iya. nekat. Iya, iya. Yang penting ada tiket, mereka asal berangkat, lihat aja ntar. Nah itu akan jadi masalah. Show ya, spontan. Belum sanitasi, lu harus kencing di mana ntar. Ya kan, belum aturan ketat mereka. Iya, benar. Dikit-dikit tangkap penjara, tangkap Nggak penjara, boleh pakai nggak baju boleh itu, kebuka gitu kan. nggak Iya. boleh ini, nggak boleh Perempuan itu. jalan sendiri juga nggak boleh loh di Oh, Qatar. gitu? Iya. Nah, exactly. Iya, ada aturan-aturan yang ketat sih, Mas. Ada I mean, aturan kayak gitu. Ini this will be chaos kalau gue bilang. Menarik ya. Iya. Yang paling krusial apa, Fir? Kalau dari Untuk yang kesana ya. Kalau dari yang dari survei dari Lumayan tim enak media yang paling krusial apa? Apakah dari itunya akomodasinya, Iya. apa dari stadionnya di sana atau Iya, apa? pasti penyelenggaraan ya. Security-nya Soalnya apa? sekarang kayak untuk akreditasi aja. Biasanya kalau Piala Dunia 2018 Rusia itu kita 6 bulan sebelumnya itu udah beres semua akreditasi dan lain-lain. Iya. Ini belum ada kepastian, Oh. approve. Teman-teman baru pada register. Jadi Iya. register ke FIFA tapi mereka belum approve. Nah, akomodasi untungnya kita dibantu beberapa diaspora Indonesia yang di sana menyewakan apartemen mereka yang untungnya lebih murah daripada harga-harga yang ada di booking.com dan lain-lain. Iya, iya. But still harganya lumayan juga. Nah ini sih Lumayan buat kantong challenge-nya. Indonesia. Lumayan buat kantong Indonesia, kantong media Indonesia. Bukan yang punya channel YouTube sendiri. Beda-beda itu. Kantongnya beda. Yang punya channel YouTube nggak pergi. Channel YouTube Di nggak Indonesia pergi, aja. Nggak berani gue nyebut-nyebut. Oke lah itu dia. Yang pasti dari Piala Dunia Qatar memang sepertinya masih ada hitungan bulan ke depan. Kita lihat apakah persiapannya ternyata akan memenuhi ekspektasi atau justru akan boncos gede-gedean dan juga yang tadi kata Firzi akan bakal chaos ya. Gue mikir peluang bisnis ya. Tenda kan banyak, Iya, nanti tenda tenda-tenda, sukses. terus udah gitu lagi dingin. Itu Iya. kalau tukang cangcimen ke sana jualan kopi laku banget. Laku ya. banget. Ada dong. Laku banget itu. Tanya Coach Jasin tahu nggak apa? Tahu nggak Cangcimen. coach, tukang cangcimen. Udahlah. Udah paham. Lupakan lah. Jebretin gimana nih, kalian ada yang punya rencana ke Qatar kah atau udah beli tiket? Kalau emang di sana kan udah agak mahal, agak ribet ya. Kalau misalnya punya budget lebih sih ya silahkan ya. Iya. Tapi kalau nggak punya budget lebih ya ke Bali aja lah. Chill-chill, Nggak, santai. di feeling Bali. gue ya, Masih lokal, ya. kalau mau ke Qatar, Iya. itu perempat final ke atas. Oh ya. Dan Iya. sebagian Udah besar pada udah sepi. pada balik, baru at Ratusan least ya. bisa dapat mungkin hotel yang pasti mahal, tapi mahalnya masih masuk akal lah. Iya, iya, iya. Kalau sekarang mahalnya pun nggak masuk akal, gue dibayarin pun gue nggak mau, karena udah nggak make sense. Lu 40 juta semalam nggak make sense gitu. Tapi justru bukannya fase knockout itu justru bukannya malah lagi inceran tim. Iya, seru-serunya di situ ya. memang. Cuman kalau lu dukung sebuah negara, Apalagi fans yang negara ya, ya. dia lolos ke semifinal. Yes, betul. Gue bilang masih bisa pergi ke Oh, iya, iya. semifinal. Ya kayak 2018 Moskow itu penuhnya sama fans Peru, Kolombia yang nggak bakal lolos ke perempat Iya. final, nggak bakal Karena lolos ke pas semifinal. knockout Iya, iya, Ya, iya, tapi iya. begitu ketemu Prancis itu udah garing-garing aja, udah sepi banget di tengah kota Moskow. Ya, tapi kalau punya duit lebih mah bebas ya. Nih, ya. Bebas lah. Bebas. Liga lagi nggak ada nih Ji, tapi liga yang lain lagi ada. Nations Nation League, kita yang bahas. nggak seru-seru amat, tapi kita bikin seru karena Hostnya seru. karena ada satu pemain yang tetap dipanggil walaupun di timnya nggak jarang dimainin sama pelatihnya, yaitu ada Harry Maguire yang makin lama gue ngerasa kok postur badannya terus gaya mainnya mirip kayak gue, agak-agak robot gitu ya. Harry Maguire ini di MU udah mulai tersingkirkan menjadi bench di era Ten Hag, kemudian kenapa di bawah Southgate dia begitu masih tetap diandalkan, masih tetap menjadi pemimpin di sana? Apa yang lo melihat? Apakah memang Iya. skema
Southgate segitu membutuhkan dari seorang Maguire. Jadi Maguire kan jadi the face of United failures kan, Iya, kayaknya kan. iya, iya. Muka kegagalannya, Era lama. scapegoat-nya lah, Iya. kambing hitamnya. Jadi begitu ada Lisandro Martinez semua kayaknya lupa ya Lupa sama Maguire. Bahkan lawan Sheriff pun dia datang masuk menit 90, Iya, ya benar-benar menit udah nggak akhir. dipakai. Untuk lawan tim Moldova aja dia udah nggak bisa dapat tempat gitu. Gimana gitu ceritanya. Nah, international football kan beda ya Ji ya. Jadi tim-tim pelatih akan hanya punya waktu sedikit untuk ikut Ya. untuk Eksperimen membangun atau tim mencoba dan ya. lain-lain. Mereka hanya ketemu mungkin setahun 3-4 kali. Jadi mereka pelatih-pelatih pasti akan make pemain-pemain yang trusted, yang udah dipercaya sama mereka. Itu juga yang terjadi di 2018. Kenapa performanya Jerman jeblok ketika itu ya, karena siapa pelatih Low ya waktu itu, Low terlalu percaya sama pemain-pemain yang bawa dia gelar 2014. Jadinya akhirnya ketika itu Jerman untuk pertama kalinya sepanjang sejarah nggak berhasil lolos dari fase grup. Jadi trust di antara pemain dan pelatih di Berkat Sintayong. Kalah sama Korea kan? Iya, berkat Sintayong Sintayong gol jago sih Sintayong itu keren, jago sih emang. Tapi nggak lolos juga. Wah, mau gimana? Lolosnya kan waktu di Piala Dunia tuan rumah doang waktu itu. Nah, coach kalau ngeliat Maguire, ini perbedaan tadi dia bilang Virzi terkait klub tidak bisa sama dengan timnas, di mana pelatih timnas nggak punya banyak waktu untuk bereksperimen, membangun tim sesuai yang dengan banyak percobaan gitu. Lu menurut lu Maguire masih layak untuk ada di timnas? Iya. Why? Gue bilang ya gini. Lu menilai Maguire nggak bisa menilai di mana dia berada di bench. Oke. Ya dong. Lu menilai pada saat dia dapat menit bermain, entah itu 20 menit, 15 menit, 1 menit. Pokoknya lu nilai pada emang terakhir kapan dia main jelek? Lawan Brentford. Lawan apa tuh? Di awal-awal. Iya, awal-awal ya kan. 2 pertandingan awal. Tapi awal-awal Ronaldo juga jelek. Oh ya. Dan Luke Shaw juga jelek. Ngerti Iya, nggak? iya. Fred juga jelek. Iya. AWB juga jelek. Kan nggak fair. Nggak fair kalau lu menilai pemain di mana semua jelek terus lu hanya tunjuk satu orang doang. Ya kan? Ya. Habis itu memang diganti. Tapi setelah dia dapat berapa menit bermain, hitung menit aja, dia nggak tampil jelek. Nah, kalau kita bicara timnas, benar yang sama Virsi bilang, kalau pelatih percaya pada seorang pemain, itu dia. Ini contoh paling bagus timnas Belanda, Bergwijn. Bergwijn di Spurs itu main cuma 2-3 menit. Gitu ya. Iya. Di timnas Belanda, starter dan selalu cetak gol. Iya, Iya kan? Gol mulu. Iya. Kita lihat tahun lalu kalau nggak salah yang namanya Timber yang diuber MU yang nggak boleh pindah. itu di Ajax cadangan, Mazraoui di kanan, Iya. terus ada Padahal katanya kalau dia ke MU justru takut dia jadi cadangan iya, kan. Iya. padahal Enggak. itu enggak. Iya. Nah, Timber ini cadangan di Ajax dipanggil, Davy Range Iya, cadangan di bench. ketiga dipanggil juga, Iya. yang akhirnya Van Gaal bisa ngelihat ternyata dua pemain ini setelah ditinggalin Mazraoui, Martinez pemain inti di Ajax, dan Ajax tahu sendiri performanya seperti apa, Iya. ngerti nggak? Iya. Jadi pelatih itu kadang melihat, oh ya, I don't care Kecocokan, dia cadangan atau enggak atau apa, ya kayak gue dulu waktu gue masih ngelatih timnas futsal, top skornya nggak gue bawa, karena gue merasa dia nggak cocok. Ya, top scorer. Ya kayak inilah Spaso, modelnya Spaso di Indonesia gitu. Ya. Kalau gue merasa nggak cocok, nggak gue bawa. Tapi lu pernah nggak sebagai pelatih dulu timnas futsal, pemain yang pemain andalan lu terus di bench lama lu panggil tuh, ada nggak yang kayak gitu Manu? Tapi nggak main di timnya, tapi lu panggil timnas gitu. Jadi cadangan doang di klub. Enggak, karena pemain yang gue suka main semua. Oh. Pemain penting semua di klub. Ya, tapi kalau ngomongin soal fair, sisi fairness-nya coach. Ketika ada Nggak. pemain yang tampil konsisten sama timnya tapi nggak terlalu mencolok Enggak. sama yang nggak pernah main, Itu gue tidak setuju. Gue tidak, karena gue dapat tekanan itu juga. Ini pemain bagus cetak gol bla bla bla, kok nggak dipakai? Ya. Ngerti nggak? Lah kalau gue nggak merasa cocok, gue yang bertanggung jawab kan. Kalau timnas gagal, emang yang bertanggung jawab orang yang nekan gue untuk ambil pemain itu. Yes. Kan enggak, kan gue yang bertanggung jawab. Kalau gue bertanggung jawab, it's my players. My players kalau jelek, gue yang bertanggung jawab. Ngerti nggak? Nah ini kasusnya Van Gaal sama juga. Kasusnya Iya. Southgate sama juga. Dia yang bertanggung jawab. Selama FA percaya dia, ya FA harus lepas dia. Oke. Dan so far kan Inggris dengan Maguire masuk final Piala Eropa.
semifinal Piala Dunia. Masuk 11 Ja- pemain terbaik ya. Jadi dibilang jelek juga enggak. Memang tahun lalu karena dia bikin blunder yang absurd berapa kali. Banyak, oke. No look defense. Iya, tapi sehebat apa sih MU? Rashford sehebat apa tahun lalu? Jelek. Cadangan juga tapi di timnas Inggris kan. Hancur-hancuran kan Rashford, dan banyak sekali yang pemain MU yang jelek. Iya. Cuman kenapa hanya Maguire yang disorot? Karena mungkin harganya mahal. Iya, That is mahal just dunia. not fair. Justru gue bilang, kalau seandainya kita berandai-andai aja, dia main bagus di timnas Inggris. Kan kesempatan dia untuk kebalas hanya di lapangan. Iya, iya. Dan feeling Iya. gue, dia akan jadi starter, dia akan jadi kapten. Kalau Harry Kane kan ada Iya, Harry Kane. makanya. Tapi fair, maksud gua kalau kita komparasi sama Jadon Sancho gitu yang nggak dipanggil sama Southgate, dan bahkan kita tahu dalam beberapa tahun terakhir di Piala Eropa kemarin jadi cadangan. Padahal di musim ini MU dia cukup bagus, maksudnya menjadi pemain yang Iya. cukup konsisten lah. Itu kan fairness-nya gimana coach? Lo melihat sebagai pelatih? Enggak, gue lihat Maguire kontribusinya sudah jelas di timnas. Sancho kontribusinya zero. Kan karena belum ada kesempatan lebih banyak kan? Betul, maksudnya kan? tapi kan dia masih muda Iya. juga. Oke. Ya kan? Jadi waktunya mungkin akan datang. Tapi kalau dibilang Sancho bagus enggak juga menurut gue. Nah. Dibilang konsisten ya so-so lah. Musim ini Enggak lumayan ya. dibanding musim lalu kan dia. Lumayan, Ya kan? hanya lumayan Ya, dalam progres. level lumayan. Ya. Tapi dengan harga 90 juta lumayan enggak cukup. Lebih Enggak bagus enggak dari Grealish tetap ya. ngerti enggak? Ya kalau itu mah hancur-hancuran. Dipanggil kan yang masalah ya? Grealish Kayaknya juga dipanggil, panggil, iya. nah, Iya. Grealish dipanggil maksud Belum gue itu tentu loh, main komparasi. kan? Iya, tapi komparasi dipanggil kan tetap Ya, ada pukulan telak gitu. buat betul. pemain. Iya. Kembali lagi, gue juga Pertanyakan. kalau gue Southgate, Sancho nggak gue panggil, Grealish nggak gue panggil. Nah ini ya, ini Bukayo Saka oke lah, Tony lama Bukayo lagi Saka juga. ini selalu Bukayo konsisten. Foden, Jared Bowen, Jared West Bowen Ham, lagi nggak Tammy perform sih. Abraham ya. Iya. Main andalan Mourinho. Calvin Tammy Phillips Abraham tengah pun- cedera. Tammy Abraham pun nggak akan main. Feeling gue di depan akan Bukayo Saka, Harry Kane sama Sterling atau Foden. 4 pemain itu yang jadi inti, sisanya cadangan. Ya. Iya. Lo gimana kalau melihat ini Fir? Artinya pemain-pemain yang kayak tadi ada pertanyaan soal Jadon Sancho nggak Ya Inggris kan masuk. lagi hancur-hancuran nih, 2022 mereka kalah lawan Hongaria 0-4, mereka nggak pernah menang dari 4 pertandingan terakhir. Emang ada beberapa pemain inti yang nggak main dan beberapa dia mainkan sebagai eksperimen seperti ketika lawan Hongaria dia pakai 3 gelandang tengah, Conor Gallagher, si Bellingham sama Dyer atau siapa gitu waktu itu, Calvin Phillips, it doesn't work gitu. Dan emang ini adalah kesempatan terakhir kan, ini pemanggilan terakhir ya para pemain timnas sebelum Eksperimen terakhir. Yes, eksperimen terakhir sebelum mereka memilih skuad untuk Piala Dunia. Untuk setiap pemain, untuk setiap pelatih, ini adalah kesempatan untuk buktiin diri gitu. Maguire juga dibilang begitu. Ini akan menentukan musim dia, apakah dia akan jadi the pillar of England di Piala Dunia ini, yang banyak yang menjagokan mereka untuk akhirnya step up lagi dari menjadi finalis kemarin, jadi semifinalis 2018. Apakah ini tahunnya mereka bisa? Rasa-rasa ada susah sih. Ya, iya nggak sih? Luke Shaw aja dipanggil juga. Iya, Luke Shaw kacau banget. Itu juga nggak pernah main. Soalnya back Iya. kiri nggak ada gitu. Nah masalahnya si Southgate Stoknya itu nggak banyak, ngomong, masalahnya cuma Southgate bilang kalau saya memilih pemain berdasarkan penampilan di klub. Ternyata enggak. Nah, kan itu ternyata kan maksud ternyata dia tetap Kalau manggil. itu Seharusnya salah. dia nggak ngomong kayak gitu. Tapi Luke Shaw juga Iya. kontribusinya besar di timnas. Di Di timnas timnas, terakhir iya. itu Euro ya. kan jago banget Iya, kemarin. iya. Habis itu cedera Habis itu berantakan. cedera udah. Sama namanya Maguire tuh barengan dua-duanya. Nah kalau ngomongin soal Henderson yang beberapa pertandingan sama Liverpool diseratin karena cedera atau emang nggak pernah fit, tapi langsung dipanggil timnas Inggris, dan ini Iya. buat Kesel sih, kesel nggak pasti sih sih. artinya? Dia dipanggil kan gantiin Calvin Phillips. Iya. Harusnya Iya. kan dia nggak dipanggil. Ya Henderson itu pemain penting untuk gue Iya. di timnas Inggris ya. Ya di timnas Inggris. Ya, Sama ya. Liverpool? Di Liverpool tim pemain Liverpool penting ya? juga. Kalau kata Iya. Van der Vaart kan sebenarnya ini pemain mediocre, cuman ketutupan sama sistem Enggak. Klopp, Iya sama betul teman-teman betul lain betul, kan, ya betul. kan? Cuman ya gini ya. Inilah kalau lu punya tim yang berdasarkan sistem bukan individu, Ya. Ya. pemain ini bisa gampang diganti. Namanya pemain pasti ada turun-turunnya. Nah, Ya. the problem dengan Liverpool adalah benchnya jelek. Maka dari itu pemain kayak TAA, Salah itu susah diganti. Tapi tengahnya masih oke. Henderson kalau jelek ya disubkan. Nanti. Emang ini bukan pemain yang sangat berbakat. Betul.
tapi dia cukup punya Determinasi, ya. punya Leadership, visi, determinasi, dia ya. Etos leadership, kerjanya bagus, determinasi. Jadi untuk gue sih sangat layak untuk dipanggil. Nah ini kalau gue Soalnya si Calvin Phillips baru main 1 menit di Ya, Premier League ya. musim Di ini. City Dia kan beneran nggak cedera. punya Iya. fitness dan lain-lain. Tapi Toh dipanggil juga. dipanggil juga Itu makanya. cedera. Iya, itu cedera. berarti emang Southgate udah Si- mau dan modusnya yang Henderson, pemain-pemain andalan, Henderson, Trippier sama Bellingham kalau nggak salah tuh lagi latihan terpisah dari Kemarin grup tuh ada utama ya. Mereka bertiga doang bertiga doang sisanya, juga. jadi mereka nggak main sama tim utama. Nah ini menarik, sampai sekarang gue melihat kan ini kayaknya dari tahun ke tahun walaupun main jelek kapan, kayaknya Southgate terus masak pemain-pemain yang menjadi kesukaan dia gitu. Bagaimana Kieran Trippier, terus juga Wajar. mungkin bahkan sempat taruh back kiri juga. Iya. Posisi back kanannya akan menjadi milik siapa menurut kalian? Di antara yang ada kita tahu Reece James sama Chelsea, kemudian ada TAA yang nggak Gua- pernah menjadi starter lagi. Gue akan pasang Kayaknya kayak Southgate nggak pernah begitu suka sama Walker. TAA ya. Iya. Walker ya, ya. Karena TAA ini bagus dengan sistemnya Klopp. nyerang. Ya. Nah, dia sangat rentan di kanan, cuman dia punya 2 center back yang bagus. Kalau gue bilang dengan sistemnya Southgate, TAA ini kalau seandainya TAA yang main, ini akan diserang terus di sisi kanan. Berarti Southgate ini Jadi gue mending Walker karena secara defensif Walker lebih bagus. Secara ofensif TAA lebih bagus. Yes. Ya atau Reece James. Reece James ini kadang bagus banget, Iya. lebih sering hancur. Nah ini sistem yang dipakai Iya, akan kalau- 3 center back atau 4 back Iya. lagi kayak biasa? Kalau TAA itu laga breakthrough dia buat Inggris kan di Piala Dunia 2018 kemarin lawan Belgia. Ya. Itu gue juga udah datang ke situ, gue juga interview dia setelah Wih. pertandingan. Ya, ya. Emang dia ketika pertandingan itu kelihatan bahwa ini anak mungkin ada peran besar buat Inggris ke depannya. Karena pada match itu dia ngambil semua corner, dia ngambil semua set piece. Ya. Set piece dia sebenarnya dibutuhkan ketika Setelah dulu itu. selalu Kalau Harry Kane nggak ya, ada- sejamannya Hawks. Iya, zaman Hawks Iya, ngambil iya. corner. Harry Kane yang ngegolin siapa ya kalau ada dia? Corner. Iya. Tapi kan seiring waktu defensive failties-nya TA kan kelihatan ya. Tadi Betul. coach sudah bilang dia going forward dia bagus, tapi going back Dan musim ini not so much. musim ini cukup ke-expose Musim ya, ini dia defense-nya ke-expose kayak apa banget. Apalagi Joe Gomez yang tadinya diwanti-wanti jadi the next England center back juga ternyata ya banyak Joe cederanya Gomez ya. juga, kasihan dia, banyak cedera panjang. Enggak lah, operasi kalau lutut Gomez dan mau lain-lain. dari awal gue bilang ini pemain bapuk. Debutnya untuk Inggris dia ngeredam Neymar loh. 0-0 Brazil, 0-0 lawan Inggris. Ya, Tapi ya Neymar udah lagi habis itu mabuk, jebol Lem. banget. Habis itu jebol banget. Nah, ini kita akan lihat, tapi lagi-lagi gue bilang emang balik lagi Southgate akan percaya ke pemain yang pernah bawa dia ke semifinal Piala Dunia dan juga final Euro, dan itu emang sangat wajar dengan waktu persiapan yang sangat sedikit. Walaupun Southgate kelihatan ya mantau pertandingan-pertandingan, dia kan selalu ada tuh Ada. kayaknya di pertandingan. Ya lah tugas dia lah, kalau nggak Iya, jadi kalau nggak kerjaan gabut. dia. Iya, Dia kasih kalau tiket nggak gratis ya gabut. nonton lah. Tapi dia nggak ke Italia loh, dia nggak ngeliat Tomori, nggak ngeliat gitu-gitu. Ya, nggak Karena- penting juga Karena kali. dia serial Liga Aki-Aki, jadi sama lah pandangannya dengan Coach Justin. Gue rasa saat dia juga mikir ngapain kok ke liga gitu. Dia lihat, Smalling bisa jadi juara. Nonton lah kalau gitu, Mas Serie A gitu kan. Ya. Kita Oke. tanya sama Jibratim gimana nih untuk fansnya Liverpool, kesel nggak lihat Hendo dipanggil timnasnya? Kalau MU kayaknya udah gak peduli ya, kaptennya mau apa Justru kayak. kalau bisa cedera gitu kan. Golnya main sama timnas cedera gitu kalau bisa. Justru gue seneng karena Ben White nggak dipanggil kan. Oh, Ya iya. bagus Iya, nggak dipanggil. istirahat. Iya kan? Sebulan lumayan. Iya. Lumayan. Jadi kalau bisa Ben White pemain main Arsenal mulu ya. jadi panggil-panggil. Bukayo Saka kalau bisa Saka nggak main. cedera tuh langsung. Iya. Exactly, daripada cedera untuk mending nggak usah main, mending nggak usah dipanggil. Terakhir, tapi sebelum pindah, kiper menurut kalian siapa yang akan dipakai? Kalau misalkan Pickford cedera, antara Ramsdale, Henderson, Ya Ramsdale lah. Ramsdale. Kalau gue sih Nick Pope, Nick kiper Pope, gue. Newcastle. Lagi gue lupa, salah gue nanya. Enggak, itu enggak. Ini fan Newcastle. Ini sama Nggak aja gitu. objektif, gue objektif. Sama aja. Ramsdale sudah membuktikan Iya. bahwa dia memang udah siap dan dia tambah bagus terus Iya ya. sih, Dan. Tadinya di Henderson ya, sebenarnya sayang ya, dia Oh, ini stoknya tapi- jatuh banget. Iya. Dia Padahal pindah ke Tottenham iya, Forest sebelum juga. Euro kan ketika dia di Sheffield United kayaknya dia Betul. bakal the next England goalkeeper, tapi satu dan lain hal dia kena COVID dan lain-lain, habis Iya, itu iya. drop banget kan jadi di bench. Oke, pembahasan kita masih banyak Jibratim, kita lanjut lagi tapi setelah yang mau lewat satu ini. Radit Bulu Tangkis Indonesia Fun Turnamen 2022. Kita lihat apakah akan berhasil. Masih bisa dikembalikan. Diboy Spice. Sikat Diboy. Menyangkut ini. 35. Neng Mawar memprovokasi. Kita lihat Neng Mawar begitu anggun, pertandingan sangat seru sepertinya pemirsa, dan juga Brad tim. Andre langsung saja.
berikan lebih ke lokasi yang kosong. Itu dia, kita lihat bagaimana tayan ulang, kita lihat Backhand 360. red yang cukup panjang. Kita lagi bagaimana bola bola ke tempat yang kosong, tidak ada pemain di sana. Muhammad yang cukup baik untuk gol melihat kekosongan. Iya. Oh my God. Kita lihat tayan ulang. Bagaimana trick shot dilakukan oleh Agri. Akhirnya. Lagi. Sampai berjumpa lagi di PB Inavan Open Turnamen berikutnya. Thank you. Itu dia Jebret Tim PB Inavan Turnamen 2022 yang bisa kalian saksikan di Jebret Media TV. Itu kok seru banget kan, bisa sambil atraksi main bulu tangkisnya, bisa sambil muter-muter. Ada jumbalitan. Pokoknya level jadi komentator badminton kalau yang level-level besar kayak Vindes kemarin. Udah punya pengalaman jadi komentator badminton ya. Oh, kita lanjut lagi dari Eropa, ada Kylian Mbappe yang kayaknya bikin masalah terkait hak citra yang katanya menolak sesi pemotretan dari FFF atau Federasi Sepak Bola Prancis. Ini kalau gue baca katanya karena dia mempermasalahkan terkait kontrak hak citranya, atau memang kalau gue sempat baca juga ada artikel yang bilang katanya dia menolak ada satu sponsor minuman apa yang dia menolak gitu. Menurut lo apa, Fir? Dari dulu, Fir. Kalau di media-media Prancis sih emang katanya hak citra itu ya, karena dia ada dispute dengan FFF, PSSI-nya Prancis soal hak citra itu. Tapi ya sekali lagi, nah hal ini kayaknya ya buktiin ke depannya perbedaan trajektori karir Haaland sama Mbappe, walaupun kita sama-sama agree mereka generational talents. Tapi kalau dari sikapnya kayak gini, ya bakal susah sih, dan beda banget gitu dengan Haaland, karena Haaland sejauh ini kayak dia pergi dari Dortmund aja kayaknya semuanya baik-baik aja. Dia di City juga kayaknya nggak bikin masalah apa-apa. Bahkan dia balikin bib jaket pre-match warm up ke Kitman aja tuh langsung jadi viral. Sekarang yang viral dari Mbappe adalah apa? Kayak dia nggak pernah ngasih assist ke Neymar, Messi itu hal-hal kayak gitu, dan ditambah dengan di luar lapangan kayak gini, dengan dia jadi sporting director tanda kutip di PSG, itu juga ya makin membuat apa ya dia stoknya menurut gue sih ke depannya Haaland dan Mbappe ini ya akan beda jauh trayeknya sih. Nah ini katanya bahkan FFF bersedia mengalah nih, Coach. Ini artinya apakah emang Mbappe sudah lebih besar juga bahkan dari Federasi Sepak Bola Prancis? Gue harus bisa pisahkan. Gue setuju, gue nggak suka sama sikapnya dia, sangat tidak profesional. Tapi gue juga tidak memungkiri bahwa dia Talentnya. di samping talent, value jualnya paling tinggi. Ini kasus terjadi di beberapa FA, bukan Prancis, oke? Jadi gini, kalau seandainya FA di endorse oleh berapa sponsor, mereka pasti boleh ambil berapa pemain. Yang diincar pasti pemain top kan? Nomor satunya. Nah, iya, kalau ada 12 sponsor, Mbappe ini tampil di 12 iklan, ngerti nggak? Dibayar cuma 25.000 euro sekali foto, which is untuk mereka itu nothing sama sekali. Dan ada juga bentrok, contoh Coca-Cola terus satu di endorse Pepsi, contoh ini kan bentrok. Jadi akhirnya bilang enggak, gue nggak mau, bukan karena sehat atau nggak sehat, karena bentrok dengan sponsornya dia sendiri, di samping nilainya tuh harus lebih besar. In this case gue setuju. Kenapa? Ini semua FA itu bangke, termasuk UEFA, termasuk FIFA, yang tujuan cuma cari duit. Semua asosiasi sepak bola berarti ya? Argentina FA juga hampir semua. Di Asia gue nggak berani sebut. Di Eropa, ya kita harus fokus ya. Fokus. Ini bahasannya Eropa ya. Ini fokus banget. Tapi gue tahu mau apa, tujuan mereka itu cuma satu, cari duit. Jadi kebetulan skuadnya Prancis bagus, dimanfaatkan, dan gue setuju in this case sama Mbappe bahwa harus ada berani pemain yang keluar, yang ke depan. Yang sering terjadi itu kan di Afrika ya. Jadi pemain Afrika sering ribut masalah bonus.
Oh, nggak fair apa gimana? Nggak fair. Nggak fair kan Iya. pembagiannya? Nah, di Belanda, apalagi Belanda sering banget terjadi, cuman somehow berapa tahun terakhir itu mereka udah fair lah. Pokoknya nilainya ditingkatkan dan lain-lain. Jadi in this case sih, gue setuju sama Mbappe. Kalau Mbappe ke Indonesia nanti bisa minta dari J99 dari susahnya mana gitu ya. kalau lu punya satu pemain yang jadi mega bintang kayak Mbappe itu emang rentan dieksploitasi sama Eva, benar. Wajar. Dulu gue pernah ngobrol sama orang yang kenal seluk beluknya AFA, Argentina, Asosiasi Federasinya Argentina. Emang dibilang busuk banget, busuk dan mereka mengeksploitasi keberadaan Messi di tim dengan mengadakan friendly di mana, Messi-nya udah capek apa segala tetap aja dipaksain. Dan emang itu resikonya ya punya suatu Karena kalau ada Messi atau enggak, Beda itu banget. bedanya beda fee-nya itu beda, bisa beda, 500 ribuan. Oh, iya. Match fee-nya itu beda banget. Walaupun Messi kayak cuma main 45 menit gitu. Dulu di Manchester gue pernah nonton Argentina Portugal. Oke. Itu klausalnya harus ada Ronaldo, ada Messi. Kalau nggak itu pertandingan itu bahkan nggak jalan. Gue sebagai mantan promotor. agen klub itu, gue juga melakukan yang sama. Iya. Iya. Jadi pemain bintang itu memang ada value-nya dan lu jualnya seperti itu. Kalau dia main di bawah 45 menit, nilainya berkurang. Kalau dia nggak main tambah itu normal lah. Iya. Cuman apa yang Virsi bilang soal FA Argentina itu betul. Yes. Jadi semua pemain itu dieksploitasi karena apa namanya? Mereka bisa buat dijual. cari duit Cuan. emang cari duit. Karena cari duit dan kalau melarang seolah-olah lu nggak nasionalis, padahal ini bullshit. Nggak ada hubungannya dengan Berlindung di nasionalis. balik patriotisme, nasionalisme. Nggak ada gitu ya. hubungannya. Karena yang lu berhadapan adalah FA. Dan FA itu tidak ada orang pemerintah di dalam, semua partikulir, mereka pembukuan tidak terbuka terhadap negara, mereka mengatur sendiri. Tapi mereka memainkan sentimen nasionalis. Dan itu yang masalahnya, kita harus, iya. kita sebagai netizen harus tahu kapan nasionalis atau enggak. Tapi kalau Iya. efek gini dapat duitnya dari mana sih kalau bukan dari momentum seperti ini gitu? Sponsor. Ya maksudnya sponsor itu kan ya emang FFF ada kontrak dengan Nike hingga Piala Dunia 2026 itu 50 juta euro. Iya. Nike yang tadinya nggak pernah ngomongin soal FFF, sekarang ngomongin soal Federasi Prancis karena nah ini lagi sebenarnya. Jadi di balik isunya Mbappe, sebenarnya FFF ini juga lagi ada masalah, lagi ada parah banget. Noel Le Graët itu presidennya. Itu lagi mau diinvestigasi sama Kemenporanya sana karena dia lingkungan kerja yang nggak baik di FFF, apa namanya, sexual harassment gitu-gitu, lingkungan instrukturnya yang sering mengatakan di Clairefontaine hal-hal yang nggak pantas kepada anak-anak di bawah umur di sana itu. yang baru-baru ini gue denger ya. Lanjut lagi. Spill dong. Spill dong namanya. Terus. Terganteng. Iya. Oke, sorry. Ya jadi pokoknya itulah yang jadi masalah. Jadi benar, kalau in the court of public opinion, semua pasti ngelihat federasi juga busuk kok. Noel Le Graët itu udah mimpin federasi udah satu dekade, dia 10 tahun gak ada yang gantiin dia, dan dia katanya mau re-election lagi. Dan mereka selalu memainkan yaitu sentimen nasionalis atau tidak. Padahal maka dari itu jebretim, kalian semoga lebih pinter dikit, tahu antara nasionalis atau tidak. Jangan sampai lu dimanfaatkan terus lu teriak seolah-olah lu nggak nasionalis. Nggak ada hubungannya karena duitnya ini nggak ke negara, duitnya ini ke FA. Dan FA ini tidak merepresentasikan negara karena FIFA melarang pemerintah ikut campur di sepak bola. Ya, jadi orang partikulir semua yang kebetulan satu-satunya makanya seolah-olah mereka bawa nama negara, itu bohong. Nah itu tadi yang mau gue tanyain, kalau negara itu dapat uang terus mau dikemanain, berarti kan negara federasi gitu, artinya emang buat mereka sendiri kan, bukan kepentingan negara sebenarnya kan? Bukan, sama sekali bukan. Jadi Ya di atas kertas harusnya grassroots gitu-gitu loh, dibagi ke bawah-bawah, tapi kan mereka dapat FIFA Grant juga, itu juga bantuannya gede-gedean. Bahkan untuk negara-negara besar pun jadi kalau gue juga baru tahu 3-4 tahun lalu. Jadi kayak kita tuh kalau jalanin beberapa kompetisi, bawa kelompok usia, kompetisi wanita, kayak kita gitu-gitu. U20 Piala Dunia? Enggak, ini kompetisi domestik. Jadi kayak ada unlock gitu loh, kayak ada reward unlock. Ini unlock di FIFA, ada grand untuk ini, macam-macam dapat bonus kayak gitu. Nah, ini tadi balik lagi ke masalah sponsor. Le Graët itu mulai khawatir ketika Nike yang kasih 50 juta euro per musim hingga 2026 mulai nanya,
we will monitor the situation closely. Jadi dia mulai ketar-ketir gara-gara itu. Ya sayang aja. Ini kita masih ngomongin FFF dan Mbappe, belum ngomongin Pogba yang kasusnya luar biasa hancurnya juga kan. Nah Loh, ini kalau kita bicara FA ya, kita bicara PSSI. PSSI duitnya nggak banyak. Nah, ya kan? Ngerti nggak? Jadi kalau PSSI cari duit, gue masih paham. Iya, itu kan cari momentum di event-event seperti ini terutama Betul, ya. gue masih paham. Ngerti, karena memang duitnya nggak banyak, nggak dapat duit dari pemerintah, dan mereka harus cari sendiri. Tapi kalau kita bicara di Eropa kembali lagi, itu kaya semua, men. Nah, ini yang main gue komparasinya, kenapa coach mereka bisa kaya itu duitnya dari mana kalau mereka? Sponsor. Sponsornya akan Lu otomatis sebut datang satu gitu. federasi negara luar yang nggak punya sponsor. Nggak ada. Eropa semua ya. Belanda, Nasional Nederlanda itu asuransi, the biggest asuransi di Belanda. Iya. Jerman, Mercedes. semua. Prancis apa ya? Carrefour sama itu Carrefour, Nike. iya. Semua mereka punya, belum brandnya. Belum brandnya. Jadi semua mereka Nah punya. kalau Indonesia kenapa nggak bisa coach? Maksudnya apa komparasinya ketika federasi lain tuh begitu otomatis datang sponsor besar, Nah. di sini kenapa gitu nggak bisa ada? Marketingnya. Iya iya dong. Sama kayak marketingnya DPI dong berarti. Kayak beda. Sorry salah orang. Sebenarnya kan- udah membaik. Itu gue pertanyakan juga. Ya, itu Kenapa banyak FA di luar punya sponsor, kita enggak? Kayaknya Iya. dan besar ya sponsornya gitu. Iya. Dan aturan FIFA itu untuk Eropa dan Asia kan sama. Dan pada saat pertandingan lu nggak boleh ada sponsor, Ya, ya kan? ya, benar. Sponsor kapan dipakai? Pada saat latihan, ya. Ya. pada saat press con, Ya, ya kan? ya. Kenapa Harus kita nggak bisa melakukan itu? Ya kembali ke marketing lagi. Oke. Ya dong. Ya. Apalagi itu kan bidang marketing. Ya masa gue sebut ketum atau sekjen, nggak mungkin kan? Langsung dicari nih siapa divisi marketing ini. Lo itu kan yang cari duit di semua FA itu kan marketing. Benar. Kalau seandainya nggak duitnya nggak cukup, ya yang disentil marketing, sesimpel itu. Cuman emang udah membaik kali ya dibandingin dulu. I don't know, gue nggak tahu. Secara Gue nggak sponsor bisa juga bahas. sponsor. Ini gue bicara textbook aja karena gue nggak tahu apa yang terjadi Ya. di dalam Lihat dari PSSI. luar ya. Textbook aja, pokoknya yang menghasilkan duit dari untuk PSSI itu ya itu Ya. ya marketing yang Harusnya bisa bertanggung jalan, jawab. ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin timnas Prancis, balik ke core timnya, ke skuadnya sekarang ada beberapa pemain cedera, kayak Conte, Pogba, Konate, Lucas Hernandez, bahkan sampai striker utamanya Benzema cedera. Ini menjadi sebuah problem atau bukan problem buat Prancis, di mana mereka punya kedalaman skuad yang harusnya nggak perlu ketar-ketir coach. Mereka juara dunia nggak ada Benzema kok. Oh iya, ada Giroud ya. Cuman kembali lagi. Nah, ini kembali ke netizen. Jangan terbuai dengan data. Pelatihnya nih pasti disalahin. Piala Dunia apa namanya? Setelah Piala Dunia Prancis ini nggak perform. Udah stagnan nih kelihatan. Di Nation League 4 kali main, 2 kali seri, 2 kali kalah. Sama kayak Degradasi Inggris. mereka ya. Ya. Oh ada kemungkinan degradasi. Ya Inggris juga sama. Ngerti nggak? Bisa degradasi. Bisa degradasi. Jadi bukan berarti squad lu di atas kertas hebat terus lu merem jadi juara gitu ya. Kenapa? Ya seperti yang lu udah sebut tadi, pelatihnya. Gue tahu Deschamps pasti. Memang fakta kan ini. Tapi kan kalau misalkan turnamen biasanya ya itu main ala Deschamps pun kadang-kadang bisa worse gitu kan coach, nggak perlu main sistem yang the whole. Enggak, tapi kalau lu bermain dalam di Nation League, lu mainnya bagus, Iya. kan percaya diri lu meningkat. Oke. Sama kayak Arsenal pre-season bagus, sekarang rank 1, ngerti nggak? MU dulu pre-season bagus, jelek-jelek juga Ya kan. sekarang pre-season jelek, ini juga jelek. Dulu kan Arsenal juara Audi Cup, juara apa? Enggak, Audi Cup, ini banyak cup Arsenal menang. Arsenal menang banyak cup dan sekarang rank karena pre-season bagus. Jadi seolah-olah tinggal diterusin aja. Nah, kalau lu di timnas juga sama. Kalau lu pre-season lu atau uji coba lu bagus, kan tinggal diterusin. Moral ya. Kalau ancur-ancuran, ya atas dasar apa? Hanya atas dasar pemain hebat di atas kertas. Ini bukan matematika. Ya. Tapi kalau emang melihat dari skuadnya, apakah memang sekarang di atas kertas, apakah emang sebagus itu melihat bagaimana? Bagus lah, gila lu. Beberapa pemain kayak Antoine Griezmann udah ibaratnya udah Iya, kuat masanya. sejelek-jeleknya Griezmann, kalau lu taruh di Poland atau di Slovenia, Atau itu di kan Qatar jadi ya? pemain bintang, ngerti nggak lo? Iya. Masalahnya emang match fitness aja sih karena dia kan ada isu kontraktual itu kan Ya, sama Barca. 20 Dia cuma baru main satu Iya. full game doang sama Iya. Atleti. Bukan salah dia juga sebenarnya, dan Griezmann ini emang kepercayaannya si Deschamps lah, dan Deschamps memang tadi kalau kita bahas kepercayaan pemain kepada pelatih kepada pemain, emang Deschamps ini juga besar gitu. Dia
terhadap pemain-pemainnya, kepercayaannya, dia bahkan bawa beberapa pemain yang menurut gua kok ngapain dia Nah, coba dibawa. lihat lagi, Scott 2012 dia bawa Maxes. Gundosi aja 2000 makanya ya kayak gitu. Malah Iya. bisa tembus timnas ya. Terus juga- Cuman emang pengalaman aja karena banyak pemain di sini yang punya 6 caps apa lebih sedikit, termasuk Saliba, Veretout, Guendouzi terutama. Itu Jadi Yusuf emang- Fofana mana ya? Gua nggak apa Yusuf Fofana. Bukan Fofana Chelsea kan, pasti kan? Fofana Gelandang Chelsea. Itu Chelsea. kok ini gelandang tengah jatuhnya ke situ CM. Beda Oh, coach, bukan beda ya? coach, beda. Bukan. Karena kan itu Wesley Oh, Fofana Wesley kan. Fofana. Oh iya 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 Gua iya, malah beda nggak beda nge-track beda itu si beda. Fofana itu. Terus ada pemain-pemain yang menurut gua siapa nih? Beda, Ada beda, beda. Truffert, ya. Terus juga ada Benoit. Nggak, gini deh, kita hitung yang kita kenal aja, yang ngetop. Maignan, Areola Iya. cadangan. Satu Kunde, Kunde, Varane, Varane. Upamecano, Saliba, Mendy, Pavard, Tchouaméni, Camavinga, Gundosi, Vertu, Dembele, Nkunku, Griezmann, Mbappe, Giroud, udah 15. yang absen tuh bisa satu tim sendiri Iya. dan dari belakang sampai depan, Oh. dari kiper sampai depan. Nah ini kesempatan sih buat gantiin Loris juga, menurut gua Loris jadi kiper tuh setengah jago setengah Nah, ini enggak gitu juga ya. kadang-kadang. Iya, Loris iya. juga. Jadi Maignan emang udah layak dapat kesempatan sih di timnas sekarang. Maignan. Ini kalau dilihat bagusan yang cedera daripada yang lain. Maksud gue banyak Iya, banget. banyak Walaupun banget mungkin emang. Lucas Digne yang biasa aja gitu ya. Terus ada siapa? Lu pemain kayak Kipembe, Konate, Kante, Hernandez, Benzema itu kan pemain penting Iya, semua. pemain Pogba. Iya. Pogba antara dia dan tidak sekarang ya. Karena Pogba kayaknya lagi belum- mistis sekarang gara-gara Ya, itu sekarang, ya, oke. adeknya. Ini yang cedera hebat semua, bagus Ya. itu gua akui. Tapi kan lu masih punya 20 pemain yang Betul, mungkin tidak sebagus ini tapi tetap Ya. bagus. 15 yang kita udah sebut Ya. tadi itu yang Bagus. cukup ngetop. Masa lu sebagai pelatih nggak bisa kelola tim ini? Sampai lu Ya. 2 kali seri 2 kali kalah. Bullshit lah. Kalau dia pelatih hebat, bohong lah itu. Gimana kalau lu lihat skemanya Fir? Apakah Ya, akan ada perubahan? ya, besar untuk nggak skema dari- nih kayaknya juga penting karena mungkin ini kesempatan buat Deschamps ganti dari formasi favorit dia 3-4-1-2. Lekip kemarin bilang mungkin dia pakai 4-2-3-1 atau 4-3-3. Waktu juara Karena Piala Eropa ini dulu. ini emang kesempatan bagi dia ngetes formasi Dunia yang juara baru. Piala Dunia juara, iya. Inilah kesempatan dia untuk menguji formasi dari zona nyamannya dia karena Deschamps ini emang udah lama dia ada di zona nyaman. Dia nyari pemain-pemain yang emang cocok secara karakter sama dia karena ya balik itu tadi karakter cocok apa enggak Iya. sama pelatih kan itu penting banget. That's okay. Iya, Pelatih pilih yang cocok atau mungkin kita nggak kenal atau that's okay. Itu gue tidak bermasalah. Tapi dia itu memiliki begitu banyak opsi. Opsi, ya. Mau main 3 back, 4 back, 5 back, 1 striker, 2 striker, 1 Ya. 10, 2 DM, 2 pivot, whatever dia memang bisa. Karena memang Ya. kalau dia pilih kualitas pemain seperti ini, harusnya dia menerapkan sistem yang cocok. Ya. Ya, Entah betul. itu 3 back atau 4 back, whatever lah. Tapi you have to perform, ngerti nggak? Ya, ya. Lu kayak Swiss lu unggul 3-1 masih kesalip 3-3 kalah itu kan something wrong. Dan kita Ya, tahu betul. semua Mbappe di timnas begini Ya, performanya. naik turun kadang bagus banget. Iya kan, hilang kadang total. hancur-hancuran. Iya, dan yang pasti emang dia jangan masuk jebakan itu tadi sih. Jebakan Tim-tim yang udah pelatih-pelatih yang udah percaya dengan tim juara mereka kayak Spanyol 2010 ke 2014, Ya. 2000 ya. Dan habis itu Jerman. Jerman terutama ya itu sih ada jebakan untuk terlalu memainkan pemain-pemain kepercayaannya hingga akhirnya mereka lagi nggak perform, tetap aja dibawa. Paksain ya. Kayak Neuer 2018 dia baru sembuh cedera banget, tiba-tiba langsung dibawa sama Low, jadinya emang nggak sangat tidak perform. Nah itu yang harus diwaspadai sih. Oke. Oke, kita beralih ke Latin, Ji. Latin. Kalau ngomongin Latin, gue tuh demen banget kalau lihat Brazil ya. Wih. Ceweknya jago-jago joget, cowoknya jago-jago main bola. Kita bahas lah. Ini pemain depannya Brazil nih lagi pada numpuk dan lagi moncer-moncernya, Ji. Ya ini kalau kita tahu bagaimana Selecao kayaknya nggak pernah kehabisan bakat ya, apalagi di lini depan. Sekarang kita tahu main-mainnya kayak Gapsus lagi tajam. Terus siapa lagi? Sebut saja Rodrigo, Fred. Vinicius. Ada Anthony. Martinelli ya, maksudnya. Martinelli. Ya, lumayan Martinelli walaupun nggak apa, Lumayan, tapi mainnya lagi agresif banget. Lumayan mediocre. Lumayan mediocre anjir. Tapi kan emang Brazil sekarang ya seperti ini gitu Ya. kan. Masih ada Neymar juga di sana. Kalau melihat dari Ya. ketersediaan pemain yang ada, menurut kalian siapa nih yang emang layak, terutama di lini depan dibawa oleh Tite nih? Karena kan banyak opsi juga nih, walaupun kebanyakan mediocre sebenarnya, setengah-setengah. Belum pemain lokalnya. Iya, Ya. iya kan yang Ya di kan, Liga Gabi lokal. gol atau apa itu kan Gabi lagi on Barbosa. fire juga itu. Iya, iya. Nggak, the problem dengan Brazil menurut gue,
itu nggak imbang antara pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Pemain depan stoknya seabrek-abrek, pemain belakang masih ngandelin Thiago Silva, pemain tengah Wingback-nya juga jelek. Dani Alves lagi. pelapisnya jelek juga, ngerti nggak? Rafinha, Richarlison. Iya, Iya. maka dari itu gue bilang gue tidak mungkin perempat final, semifinal masih oke lah. Tapi gue tidak memfavoritkan Brazil jadi juara. Gue lebih bilang Argentina Karena kemarin juga juara. yang lebih kompak lagi, ngerti nggak? Secara permainan Ya tim, ya. karena ya itu dia. Memang kalau lu sebut dari 20 squad ini pemain bagusnya banyak yang kita kenal semua. Fabinho. Cuman pemain Yang depan imbang. semua. Iya ya. Penjaga Iya, keseimbangan all-out attack. malah nggak Dan ya. dan mana ada tim pasang 4-5 striker. Iya kan? Zaman dulu ada. Paling top kan 3. Oke, let's say 4-2-4 zaman dulu. ada Oke, itu. kita sebutlah Neymar pasti main. Iya. Iya. Terus ya. Vini feeling gue main, Oh, lagi Vini. on fire. Iya, Vini Oke, Vini main. Terus sisanya siapa lagi? Antara Gapso, Rodrigo. Martinelli, siapa? Ya, exactly. Satu tempat kan. Iya. Udah itu doang yang lu bisa pasang. Kagak bakal Iya. Anthony. Kalau melihat dari, tapi lini tengahnya maksud gua kan juga masih ada kayak Casemiro, Fabinho, Fred ya, nggak Fred. Gelandang tengahnya Si gelandang kreatif Gimares, siapa sekarang ya? Paqueta, Gimares Bruno. sama Gimares, iya, iya. Bruno Gimares Paqueta. sama Casemiro. Nah, kalau dua-dua cedera, Fred. Fred main. Tapi kan Fred kemarin hampir nggak pernah absen loh Copa America kan? Iya, exactly. Iya. Separah itu sampai Fred aja bisa Tapi kan main lu jadi harus starter. bandingin performa Iya, pemain iya. di klub sama di timnas kalau kan, bener kan? Kalau Fred bisa. Tuh kan, ada pengecualian lagi. Kalau Fred special case. Gimana, lu Fir, lu lihat sekarang squad Yes. sekarang di bawah kita dengan gaya main kita sekarang Pertama gimana? ekspektasi publik pastilah. Kalau lu ngobrol sama setiap fans Brazil, pasti mereka ekspektasi adalah Brazil juara. Mau dimanapun Itu turnamen. tiap tahun Itu mereka dari main tahun selalu Iya, juara. Tahun pasti 2010 mereka. Di kandang, Iya. kandang sendiri aja dipantatin sama Belanda 3-0. Bener, tapi it's ingrained gitu loh di mereka bahwa Iya, mereka iya, setiap kali iya. Piala Dunia itu kita bukan perempat finalis, kita bukan semifinalis, kita tuh harus finalis dan kita harus juara Harus. gitu. Masalahnya beban berat juga buat pemain-pemainnya ya. Fakta kayak bagaimana Gapsus dia Piala Dunia 2018 gak nyetak gol 5 pertandingan yang akhirnya katanya berpengaruh kepada dia mentally dan lain-lain. Itu kan juga karena tekanan dari supporter ya. Itu kan pasti berpengaruh dan Cici sebenarnya pelatih hebat, rekornya hebat. Dia kayak 26 pertandingan terakhir cuman kalah sekali yaitu di final Copa America itu deh 2021 Sebenarnya pelatih di Maracana. pragmatis gitu ya. Iya. Tapi kalau kita realistis ya, generasi setelah generasi 2006 Ya. itu menurun Brazil. Ya, bahkan Dibandingin Ronaldinho, Iya, iya, Rivaldo. iya. Ya. 2006 aja bahkan udah penghabisan Ro- ya. Ronaldo, Kakak, Kakak, dan lain Vida. itu benar-benar menurun. Iya ya, secara talentanya juga Iya, nggak ada iya, yang iya, bener-bener iya, ikonik, paling Neymar doang yang memang bisa dibilang level top ya. Iya, Sisanya betul. hampir nggak ada. Neymar doang betul. Sama Gapsus. Iya. Tentang pemain Arsenal. Berarti ada yang masalah dengan apa akademi atau dari produksi lokalnya Brazil? Nggak ada pemain yang bisa sekarang. Nah, justru pemain lokal tadi yang dibilang coach juga Gabriel Barbosa itu juga Iya. nama yang jadi pertimbangan. Oh, Tapi Vini, ada satu Vini, yang pemain masuk. kelas dunia Vini udah masuk sekarang lah. Iya. Champions lah, masa nggak dibilang Ya, kelas dunia. Everton Ribeiro sekarang kan dipakai untuk gantiin Coutinho untuk setahun. Dipanggil aja enggak? Dipanggil enggak untuk pertama kalinya dalam 11 bulan terakhir. Iya. Dan emang buat Villa dia cuman 1 assist gitu dalam 17 pertandingan terakhir. Emang jelek banget, busuk banget apapun yang terjadi dengan dia bersama Gerrard di Villa, nggak tahu kenapa tapi itu berpengaruh ke performa di timnas. Oleh karena itu dibawa Everton Ribeiro yang mainnya lagi bagus banget katanya di Flamengo. Walaupun udah 33 tahun ya. Tapi levelnya Flamengo. Iya, levelnya Flamengo, tapi Cici ngelihat itu bahwa kita nyari seorang playmaker yang berpengaruh kepada permainan tim, a creative player. Ini kesempatan untuk pemain-pemain membuktikan kemampuan mereka. Fakta kayak bahwa Gapsus Everton gitu nggak itu pernah dibawa. main di Eropa juga. kan? Benfica pernah kan nggak salah. Tapi kan? beda Everton itu. Oh, Itu beda. bukan, itu Beda. bukan Everton yang top scorer di Oh, Copa America, oh, beda. Oh, bukan Everton Ini dari Ribeiro. Liverpool. Bukan. Jok Warna Mama biru udah itu. keluar, Jok Mama. Gak apa-apa, udah mau libur. Tolong dipotong tadi ya, buat potongan TikTok tadi tolong. Udah mau liburan, kasih udah mau liburan Udah enak mau ya. liburan ya. Udah holiday mode, udah nyala deh. Kalau melihat dari peluang Brazil, lo setuju sama coach kalau dia sekarang bahkan untuk menjadi finalis susah gitu dengan sekarang squad yang tidak seperti dulu gitu. Bisa sih, cuman ya itu tadi imbalances-nya itu terlalu Bisa hancur. parah. Iya, ya kayak Dani Alves dia dapat Imbalance, jaminan betul. main. Danilo katanya ya Gini deh, lu lihat deh squad yang main di kandang sendiri 2014, oke? Hmm. Marcelo,
Iya, itu Casemiro, generasi itu gila. Thiago Silva, David Luiz. Iya. Masih bagus loh. Masih bagus. Dia bokok. Kalah-kalah juga, iya 1-7. Striker gua busuk. Dia bokok-bok juga. Iya, Striker itu Fred dia. kan dulu ya, yang Fred yang Iya, Fred Iya, nomor iya, Frednya Lyon. Fred. Iya. Pokoknya yang namanya Fred nggak jelas lah. Tapi kalau menurut kalian, sekarang kan dulu Brazil selalu identik dengan nomor 10-nya. Kalau kita ngomongin Eropa kan mungkin dengan Iya. sepak bola dinamis, Iya. modern, sekarang mungkin nomor 10 yang kayak dulu klasik udah nggak ada. Sekarang, tapi kan Brazil belum sedinamis Eropa, semodern Eropa dari gaya bermainnya, sistemnya. Menurut Nggak kalian akan kenapa juga, nggak ada akan. lagi? Iya. Mereka punya budaya Jogo Bonito, Hmm. itu dipertahankan. Maka dari itu, gue nggak heran kenapa Brazil setelah 2006 itu menurun terus. Ya. Karena mereka Eropa sudah Iya. berkembang, bermain dinamis, taktis, teamwork. Mereka masih dribbling. Futsal. Iya, iya, iya. Itu yang budaya mereka. Makanya nggak akan kemana-mana. Argentina, gue jarang nonton. Kemarin gue nonton pas lawan Italia, lawan apa. Itu nggak ada dribblingnya. Messi doang yang dribbling. Messi di tengah, Iya. ya, buka-buka. Messi sama Di Maria, tapi mainnya keren banget Argentina. Asli keren banget. Berarti lo menjagoin Argentina ya untuk menjadi satu kandidat Final, ya Argentina lawan Belanda. Pasti dia. Kalau Argentina Portugal kayak tahu prediksi siapa kita. Kalau Argentina Portugal yang main, kemungkinan gue nggak nonton final. Kata Messi Ronaldo. Kecuali kalau gue harus kerja. Jadi Live reaction. Tahu jagoin siapa berarti Fir? Piala Dunia. Ah. Ya pasti salah satunya Brazil sih dari Eropa, tapi siapa ya, nggak ada yang kontender Nggak, yang benar-benar. benar, setuju. Iya, Eropa ya, nggak ada sama. kontender Nggak ada yang benar-benar benar-benar itu. dari Eropa. Emang Amerika Latin sih, Argentina sih mah ngeri sih sekarang sih. Ya, di belakang mereka solid, Romero sama Lisandro bagus banget, walaupun kemarin mereka latihan sama timnas U17 ya Argentina, karena mereka harus ditur dulu, nggak boleh langsung ke Amerika. Tapi tim pemenang Copa America 2021, dan I think dengan less than Messi sih mungkin bisa they want to prove something. selama Messi, Di Maria on fire, bahaya Argentina itu. Di Mario on fire tapi cuma di Injured. Argentina doang, di Juventus kagak mau on fire. Oke, itu dia dari Amerika Latin. Kita pindah kemana lagi, Nes? Asia. Waktunya udah habis Panji. Oh, enggak. Makanya masih Berapi-api ya. Enggak, Sekarang ya kita udah. balik lagi. Kalau lo dari Eropa, Amerika ke Asia, gue keluar dulu. Oke, Kan tadi terima pertama udah. Oke, Jebret Tim nggak kerasa udah 1 jam kita nemenin kalian. Terima kasih banyak semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi hari Jumat. Bye-bye Terima semuanya. kasih. Thank you udah nonton.